Hai semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel ini. Video kali ini bercerita tentang sejarah raja dari dinasti Joseon. Mohon maaf sebelumnya, apabila nanti ada kesalahan pengucapan yang disebutkan dalam bahasa Korea. Lahir dengan nama Lee San, pada tanggal 28 Oktober tahun 1752. Ia adalah anak dari putra mahkota Sado dan ibunya adalah Lady Hogyeong dari klan Pungsan Hong. Pada tahun 1762, ayahnya putra mahkota Sado, dieksekusi atas perintah Raja Yongjo, dan meninggal karena kelaparan saat dikurung di dalam sebuah peti penyimpanan beras. Ibunya Lady Hogyeong adalah seorang penulis dan bangsawan dinasti Joseon. Koleksi tulisan Lady Hogyeong menjadi sumber informasi sejarah yang signifikan tentang kejadian politik selama pemerintahan Raja Yongjo, Raja Jeongjo, dan Raja Sunjo. Pada tahun yang sama dengan kematian ayahnya, Pangeran Lee San dinikahkan dengan anak perempuan dari klan Chongpung Kim, yang kemudian setelah menjadi permaisuri dikenal sebagai Ratu Hyoi. Pada tanggal 21 Februari tahun 1764, atas perintah kakeknya Raja Yongjo, Pangeran Lee San menjadi anak angkat almarhum putra mahkota Hyojang dan putri mahkota Hyosun. Putra mahkota Hyojang adalah kakak tiri dari putra mahkota Sado. Raja Yongjo menjadikan Pangeran Lee San sebagai anak angkat dari putra mahkota Hyojang karena khawatir Pangeran Lee San yang merupakan anak kandung dari putra mahkota Sado akan menimbulkan pertentangan politik sebagai penerus tahta. Partai Noron memprotes legitimasi Pangeran Lee San sebagai penerus tahta, dengan klaim bahwa Pangeran Lee San adalah anak dari seorang tahanan. Sementara Partai Namin dan Soron menegaskan dukungan mereka kepada Pangeran Lee San. Pada tanggal 10 Maret tahun 1776, sebelum kakeknya Raja Yongjo wafat, Pangeran Lee San diangkat menjadi Raja ke-22 dinasti Joseon, yang bergelar Raja Jeongjo dari Joseon. Setelah menjadi raja, Raja Jeongjo mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan ibunya Lady Hogyeong menjadi ibu suri kerajaan. Sejak dekrit tersebut ditetapkan, Raja Jeongjo mengalami pergolakan politik, tetapi dapat mengatasinya dengan bantuan orang-orang kepercayaannya. Pergolakan yang dialami Raja Jeongjo terjadi pada tahun 1776, di mana beberapa anggota Partai Noron mencoba melakukan kudeta militer dan ingin membunuh raja, tetapi rencana mereka terungkap lebih awal. Raja Jeongjo memutuskan mengeksekusi mereka. Pada tahun 1776, Raja Jeongjo membangun perpustakaan kerajaan di dalam komplek Istana Changdeok. Perpustakaan kerajaan tersebut dikenal dengan nama Gyeojanggak. Perpustakaan kerajaan menyimpan manuskrip Raja dinasti Joseon, lukisan, dan karya kaligrafi. Tujuan utama Gyeojanggak adalah untuk meningkatkan sikap budaya dan politik dan untuk merekrut pejabat-pejabat yang berbakat untuk bekerja pada negara. Raja Jeongjo juga mempelopori inisiatif sosial yang baru, di mana posisi pemerintahan terbuka bagi mereka yang sebelumnya dilarang karena status sosial mereka. Raja Jeongjo memiliki beberapa pengetahuan tentang neo-konfusianisme, humaniora dan filsafat. Kekuasaan kerajaannya mendapat dukungan dari banyak sarjana silhak. Pada tahun 1781, sebuah perpustakaan lain dibangun di Pulau Gangwa secara terpisah, semacam perpustakaan cadangan yang disebut Gyeojanggak. Beberapa manuskrip raja, catatan keluarga raja, buku, segel dan lain-lain, dipindahkan ke perpustakaan luar istana tersebut. Pada tahun 1785, Raja Jeongjo yang tidak mempercayai pengawal raja yang telah terbentuk, secara pribadi mendirikan pengawal raja yang baru yang disebut Changyongyeong. Dan membubarkan pengawal raja sebelumnya yang telah berdiri selama 300 tahun.
Raja Jeongjo menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya, mencoba membersihkan nama ayahnya putra mahkota Sado. Pada tahun 1789, Raja Jeongjo memindahkan makam ayahnya ke kota Suwon. Raja Jeongjo menamai tempat pemakaman baru itu Heilungwon dan melakukan ziarah secara berkala. Pada tahun 1899, makam tersebut diperbaharui dan diganti nama menjadi Yongneng. Pada tahun 1790, Raja Jeongjo dan selirnya Nyonya Subin dari klan Ban Nampak, dikaruniai seorang putra bernama Li Gong yang kemudian akan menjadi raja ke-23 dinasti Joseon. Pada tahun 1794, Raja Jeongjo memutuskan untuk membangun sebuah benteng besar untuk melindungi pusat kota Suwon dan melindungi makam ayahnya putra mahkota Sado. Benteng tersebut adalah sebuah komplek benteng terencana, yang memadukan fungsi pertahanan militer dan tempat persinggahan raja yang tidak ditemukan di Cina dan Jepang. Benteng tersebut dirancang oleh Raja Jeongjo dan dinamakan Benteng Hwasong. Raja Jeongjo melakukan kunjungan besar secara berkala ke benteng tersebut. Salah satu kunjungan besar terjadi pada tahun 1795, bertepatan dengan ulang tahun ibunya, Ibu Suri Hogyeong yang ke-60 tahun dan juga sebagai penghormatan kepada mendiang ayahnya. Maka dalam kunjungan itu, Raja Jeongjo menyelenggarakan acara perjamuan, meskipun benteng tersebut belum selesai dibangun. Badan PBB UNESCO memasukkan komplek Benteng Hwasong ke dalam daftar situs warisan dunia pada tahun 1997. Selama masa pemerintahannya, Raja Jeongjo memimpin kebangkitan baru dinasti Joseon. Hal tersebut terlihat dari beberapa upaya Raja Jeongjo untuk meningkatkan kemajuan negara Joseon. Pada tahun 1800, ketika Raja Jeongjo sedang mengatur pernikahan putranya Pangeran Li Gong dengan seorang anak perempuan dari klan Andong Kim, secara tiba-tiba Raja Jeongjo meninggal dengan sebab yang misterius. Penyebab kematian Raja Jeongjo yang secara mendadak, banyak menimbulkan berbagai spekulasi hingga kini. Beliau meninggal di usia 49 tahun, dan dimakamkan bersama istrinya Ratu Hyowi, di makam kerajaan Goleung di kota Hwasong.